Shalom, salam jumpa dengan saya, Seth Matius Blegur dalam program SOPI, Siraman Rohani Penumbuh Iman. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Namun sebelum terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat mengubah hidup kami ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Allah memberkati mereka, memberikan mereka kesadaran, menginsafkan mereka, dan membawa mereka ke dalam rencana dan rancangan-Mu yang agung ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini adalah salah satu dampak dari apa yang dialami oleh manusia ketika dia jatuh di dalam dosa. Perkataan iblis tidak bisa disepelekan. Bujukan dan rayuannya iblis tidak bisa kita memandang rendah, saudaraku. Maka saya rindu membagi firman Tuhan ini dalam satu tema, yaitu waspadalah terhadap perkataan iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, Petrus memberitahukan kepada orang Kristen pada waktu itu dan juga orang-orang percaya sampai dengan saat ini dan saat-saat yang akan datang. Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kekasih-kekasih Tuhan, Petrus menggambarkan iblis ini seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan mencari mangsanya yang siap untuk ditelannya. Kita harus waspada terhadap iblis. Salah satu senjata yang paling mematikan dari iblis yaitu bujukan iblis atau perkataan-perkataan iblis. Hawa bisa jatuh di dalam dosa di Taman Eden itu dari perkataan-perkataan iblis yang iblis sampaikan dalam dialognya bersama dengan Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat-ayat sebelum daripada ayat yang ke-7 ini. Ada percakapan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh si iblis dan juga si perempuan ini, dalam hal ini Hawa. Ternyata Hawa adalah mangsa yang paling empuk dan Hawa dapat ditelan oleh iblis beserta yang Adam dengan bulat-bulat. Itu sebabnya karena perkataan iblis ini yang membuat manusia jatuh di dalam dosa, maka penting bagi kita, kaum keturunan Adam yang adalah orang-orang berdosa, kita pun harus berhati-hati dengan setiap perkataan-perkataan dari si jahat atau iblis. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa kita harus berhati-hati dengan perkataan iblis? Karena di situ dikatakan bahwa maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
kita harus berhati-hati dengan perkataan iblis ini, sekalipun perkataan iblis itu banyak salah, tetapi dalam kesalahannya tersebut banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kalau membaca dalam Kejadian pasal 3, iblis berkata kepada Hawa bahwa kamu tidak akan mengalami kematian kalau kamu makan buah itu. Tidak, kamu tidak akan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi ketika kamu makan buah tersebut, maka matamu terbuka. Dan ayat 7 mencatat bahwa setelah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka kedua orang itu, dalam hal ini Adam dan juga Hawa, mata mereka terbuka. Perkataan iblis, sekali lagi perkataan iblis itu memang tidak pernah benar. Iblis selalu berkata bohong dan menyesatkan. Tetapi sekalipun perkataannya tidak benar, bohong dan menyesatkan, tapi perkataannya itu terjadi. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dengan perkataan iblis itu. Perkataannya kepada Hawa, dalam dialognya bersama dengan Hawa, dia datang berkata kepada Hawa seolah-olah dia sangat perhatian terhadap kehidupan Hawa di Taman Eden. Dia bukan datang kepada Hawa sebagai musuh, tetapi dia datang sebagai sahabat, sebagai pribadi yang sangat memperhatikan kehidupan Hawa dan suaminya yang ada di Taman Eden pada saat itu. Karena Hawa tidak memiliki kehati-hatian ketika mendengarkan akan ucapan atau perkataan yang keluar dari si iblis ini, maka Hawa jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perkataan iblis harus kita waspadai. Karena bahayanya yaitu dia akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Setelah kita jatuh di dalam dosa, maka kita akan merasa bersalah dan malu ketika mereka menikmati buah yang dilarang oleh Tuhan tersebut. Ketika kedua orang ini menikmatinya, maka yang terjadi adalah mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya memang mereka telanjang. Sebelum jatuh di dalam dosa, kedua orang ini manusia, yaitu Adam dan Hawa, dalam keadaan telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, maka rasa malu itu mulai muncul. Jadi perkataan iblis itu dia bukan hanya seringkali terjadi atau benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, tapi perkataan iblis itu pun kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan jatuh di dalam dosa dan kita akan merasa malu. Selanjutnya, bukan hanya kita merasa malu saja. Untuk menutupi rasa malu kita, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga. Kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita, pikiran kita akan kerahkan untuk menutupi rasa malu kita, untuk menutupi rasa bersalah kita. Lalu pertanyaannya, di mana iblis? Bukankah iblis itu pada waktu itu ada bersama-sama di situ? Ketika kita jatuh di dalam dosa, dan ketika kita merasa malu karena kita sudah berdosa, maka iblis akan pergi. Iblis walaupun dia tidak pergi dia di situ, tapi dia akan membiarkan kita. Dia tidak akan menolong kita. Dia akan membiarkan kita seorang diri. Yang pertama-tama tadinya dia datang sebagai seorang sahabat, membujuk kita, merayu kita, menggoda kita.
Dan ketika kita terlena dan terjatuh oleh karena godaan dan bujukan iblis, kita jatuh di dalam dosa, maka kita menanggung rasa malu yang begitu luar biasa. Di mana sahabat yang tadinya datang kepada kita, dia tidak pernah membantu, dia tidak pernah menolong kita di saat kita ada di dalam dosa. Ketika kita jatuh di dalam dosa, iblis bersuka cita. Karena bagi iblis, dia sangat-sangat bergembira ketika dia berhasil menjatuhkan manusia itu di dalam dosa. Sama seperti dirinya yang adalah pemberontak, maka iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu manusia, untuk menghasut manusia, untuk memperdaya manusia, supaya manusia bisa sama seperti dia, yaitu sama-sama memberontak dan melawan kepada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salah satu dari sekian banyak senjata rohani yang kita bisa pakai untuk mengalahkan perkataan iblis. Karena perkataan iblis tidak bisa dikalahkan dengan perkataan manusia, maka perkataan iblis hanya bisa dikalahkan dengan perkataan Allah. Dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-16, Paulus begitu yakin bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudaraku yang diberkati, sekali lagi, perkataan iblis hanya bisa dilumpuhkan, hanya bisa dimatikan, hanya bisa dikalahkan dengan perkataan Allah. Selanjutnya dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 dan 17, Paulus dengan jelas menggambarkan tentang perlengkapan rohani, dan Paulus menghimbau kepada jemaat Kristen di Efesus untuk sesegera mungkin mengenakan perlengkapan senjata rohani. Di ayat 10 sampai 13 dan 17 saya akan membacakannya bagi kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa gelap, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat Sopi, di mana saja Anda berada, Anda tidak bisa mengalahkan bujuk rayunya si iblis. Anda tidak bisa melumpuhkan, bahkan mematikan perkataan iblis, baik yang ada timbul di sekitar kita, yang ada berhadapan dengan kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Dengan kekuatanmu sendiri, dengan kekuatan manusia, Anda tidak akan mampu, hanya dengan kekuatan Allah. Dan salah satu dari sekian banyak perlengkapan senjata rohani menurut Paulus yaitu, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hari ini kita ada dalam setiap profesi kita masing-masing. Kita ada di tempat kerja kita masing-masing. Pasti ada banyak godaan, ada banyak bisikan, ada banyak bujukan. Bisa di luar dari diri kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika godaan tersebut, jika bujukan tersebut datangnya dari iblis, maka firman Allah yang mampu melumpuhkan, mematikan akan setiap tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.